Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, Dia telah menang atas maut dan atas kuasa si jahat. Dengan Dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita berada di dalam Dia, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sudah ada kalanya kita menerima pertanyaan terkait dengan peranan yang dikisahkan di dalam Perjanjian Lama. Ada orang mengatakan bahwa Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang kejam. Namun Allah di dalam Perjanjian Baru adalah Allah yang penuh kasih. Saudara, sesungguhnya pernyataan ini bukanlah pernyataan yang benar. Juga ada orang berkata bahwa Alkitab orang Kristen banyak menceritakan kekerasan. Yang dimaksudkan adalah peperangan yang dikisahkan di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana kita mengerti Perjanjian Lama? Saudara, sesungguhnya peperangan lahiriah di dalam Perjanjian Lama merupakan ekspresi dari peperangan rohani. Sebab saudara, peperangan antara umat Tuhan, yaitu bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, adalah peperangan dengan ilah-ilah yang menjadi kepercayaan bangsa-bangsa lain. Saudara, melalui peperangan itu Allah menyatakan bahwa Tuhan, yaitu Yehova, Dia adalah Allah yang sejati. Tuhan itulah pencipta dan Tuhan itulah penebus. Dan Dia menyatakan dirinya kepada umatnya. Saudara, bukan itu saja. Saudara, tindakan Tuhan yang membinasakan di dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa dosa membawa kebinasan dan kekudusan Tuhan tidak boleh dilanggar semaunya. Saudara, dengan pemahaman yang demikian, maka saudara, manusia baru menghargai kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Haezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kemudian anak Eli, Hofni, dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita sebab seperti ini belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlaku seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlaku seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah
dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan orang-orang Filistin. Pada bagian ini, kita membaca bagaimana bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Dan bangsa Israel kalah. Dan kekalahannya amat dahsyat, menghabiskan sekian banyak pasukan mereka. Saudara, mereka sadar bahwa kekalahan mereka adalah terkait dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mereka berpikir untuk membawa tabut perjanjian Tuhan yang menggambarkan kehadiran Tuhan ke tengah-tengah peperangan itu. Dan saudara, ketika tabut perjanjian Tuhan tiba di lokasi peperangan, maka orang-orang Israel itu bersorak-sorai sehingga terdengar oleh orang-orang Filistin. Dan ketika orang-orang Filistin tahu bahwa tabut perjanjian Allah hadir di dalam peperangan itu, maka saudara, mereka menjadi gentar. Bukan gentar kepada orang Israel, tapi gentar kepada Tuhan Allah. Karena mereka mengingat bagaimana Tuhan Allah memporak-poranda orang-orang Mesir ketika Tuhan Allah membebaskan orang Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita mendapatkan satu pesan yang penting, bahwa peperangan yang terjadi di dalam perjanjian lama antara umat Tuhan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain bukan sekedar peperangan jasmania, tetapi sesungguhnya peperangan rohani, yaitu Tuhan Allah, yaitu Tuhan pencipta alam semesta, menghancurkan ilah-ilah palsu yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, kehidupan kita sesungguhnya, saudara-saudara, tidak pernah lepas dari aspek rohani. Disitulah, saudara, kita sebetulnya sebagai orang percaya sedang di dalam peperangan rohani. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kemenangan peperangan rohani sangat ditentukan oleh kesadaran kita untuk bertobat. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesadaran orang Israel bahwa kekalahan mereka dalam berperang terkait dengan apakah Tuhan ada di pihak mereka. Oleh karena itu, saudara, ketika mereka kalah dengan 4.000 orang pasukan yang mati dalam peperangan pertama, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan. Saudara, ketika mereka mau membawa tabut perjanjian Tuhan dari Silo, maka Alkitab mencatat di sana dekat tabut perjanjian Tuhan ada anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Saudara, mengapa Alkitab mencatat Hofni dan Pinehas ada di sana? Saudara, ini ada kaitannya dengan dosa-dosa Hofni dan Pinehas termasuk Imam Eli. Saudara, bagaimanapun tabut perjanjian Allah ada di tengah-tengah peperangan. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak ada di pihak orang Israel. Karena orang Israel, yaitu melalui anak-anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mereka tidak bertobat. Saudara, bertobat berarti saudara-saudara mereka kembali kepada Tuhan. Mereka mengarahkan hati mereka kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka menjauhi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa mereka kalah perang? Bukan ada kesalahan dengan tabut perjanjian Allah, tetapi karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Saudara, dalam bagian lain, dalam firman Tuhan, dalam kitab Yesaya, pasal ke-30, ayat 15 berkata demikian. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang
dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Saudara, di mana letak kekuatan daripada orang-orang percaya? Saudara, letak kekuatan orang percaya adalah pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa bertobat dan bersandar Tuhan menjadi kekuatan yang besar dalam hidup orang percaya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Karena Kristus, Dia telah menang dan mengasihi kita. Namun saudara, janganlah kita menggadaikan kemenangan itu dengan hidup tidak berkenan kepada Allah. Sehingga saudara, jikalau kita tidak bertobat, sesungguhnya bukan Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena kita tidak mengandalkan Tuhan, kita berpaling dari Tuhan, kita mengandalkan kekuatan dan kesukaan diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak memberkati itu. Sehingga saudara, kemenangan orang percaya sangat bergantung. Apakah engkau dan saya rela meninggalkan dosamu, rela bertobat, dan engkau mengarahkan hidup dekat dengan Tuhan? Mari saudara, bertobat itulah yang menjadi kekuatan orang-orang percaya untuk menang di dalam peperangan rohani yang kita hadapi sehari-hari. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pesan kepada kita. Dengan jalan atau cara apapun dan bagaimanapun, dosa selalu membawa orang kepada kebinasaan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 34, inilah yang Tuhan katakan kepada Imam Eli. Inilah yang akan terjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa, bagaimanapun caranya, akan membawa manusia kepada kebinasaan. Saudara, inilah pesan yang jelas dari firman Tuhan. Saudara, perjanjian lama ketika berbicara kebinasaan, berbicara tentang kematian secara jasmani. Karena tidak mudah bagi banyak orang mengerti arti mati rohani atau terpisah dari Allah. Tetapi manusia mengerti apa arti kematian jasmani. Saudara, kematian yang dialami oleh Hofni dan Pinehas itu akibat mereka hidup dalam dosa dan Allah membinasakan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun, bagaimanapun caranya, dosa akan membawa seseorang kepada kebinasaan. Saudara, pada peristiwa ini, Hofni dan Pinehas binasa karena peperangan. Saudara, pada awalnya, Hofni dan Pinehas tidak terlibat dalam peperangan karena mereka bertugas di rumah Tuhan. Tetapi saudara, justru orang Israel mengajak Hofni dan Pinehas ke tempat peperangan bukan karena ingin mengajak Hofni dan Pinehas untuk berperang, tetapi mereka ingin membawa tabut Allah. Oleh karena itu Hofni dan Pinehas ikut. Saudara, seharusnya mereka tidak ikut berperang. Tapi bagaimanapun caranya, saudara, dosa akan memimpin, membawa orang kepada kebinasaan. Saudara, Tuhan sudah berkata, inilah tanda bagimu, bahwa Tuhan tidak berkenan kepadamu karena dosa-dosamu, yaitu Imam Eli, yaitu 2 anakmu akan mati sekaligus. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Betapa kuat pesan perjanjian lama kepada kita. Di dalam perjanjian baru, maka Tuhan berbicara secara lebih mendalam, yaitu kebinasaan kekal. Atau kebinasaan rohani. Atau mati rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia yang berdosa adalah manusia yang mati rohani. Saudara, mati rohani artinya bahwa manusia tidak sanggup untuk hidup secara rohani. Manusia tidak sanggup menghidupkan rohaninya. Dia mati rohani. Sehingga saudara-saudara, manusia yang mati rohani menjadi manusia yang dibelenggu oleh dosa dan dibawa kuasa oleh si jahat, saudara. Saudara, mati rohani pada akhirnya akan binasa kekal selama-lamanya, terpisah daripada Tuhan yang mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Supaya dia menanggung dosa kita dan dia bangkit dari antara orang mati. Dan saudara, kebangkitannya yang hidup itu, saudara, melahirkan kita kembali melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara, kita yang tadinya mati rohani, rohani kita dihidupkan. Saudara, pada saat rohani kita dihidupkan, kita baru mengerti betapa kotor dan berdosanya kita. Disitulah saudara, kita baru mengerti arti pertobatan. Saudara, pertobatan, saudara-saudara, bukan sekedar penyesalan. Pertobatan itu artinya, saudara dan saya mengakui, saya tidak sanggup berbuat apa-apa. Saya binasa, saya celaka. Dan saya perlu kasih karunia sepenuhnya dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menggambarkan di dalam perjanjian lama betapa mengerikan kebinasaan itu. Yang digambarkan dalam perjanjian lama sebagai kebinasaan fisik. Tetapi sesungguhnya Allah mau berbicara kebinasaan rohani atau kebinasaan kekal lebih mengerikan daripada kebinasaan fisikal itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, dibasuh oleh darahnya, sehingga kita disucikan dari dosa-dosa kita, dan kita boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena bagaimanapun, manusia berdosa tidak pernah bisa lari dari kebinasaan. Mari kita menjadi orang bijaksana. Tuhan menawarkan kepada kita hidup yang kekal. Hidup rohani melalui Yesus Kristus. Buka hati dan terima dia. Engkau mengalami hidup rohani dan mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi mencerahkan mata rohani kami betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Karena dosa bagaimanapun caranya akan terus membawa kami kepada kebinasaan. Ya Tuhan, tolong kami mengerti arti pertobatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menerima hidup itu, yaitu hidup rohani dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.